Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Argasena. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman baik-baik saja dan lancar segala kegiatannya. Batik itu berasal dari mana? Indonesia kah? Atau Malaysia? Kita akan bahas dalam video berikut ini. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang YouTuber dari Amerika Serikat yang mengatakan dirinya dalam channel YouTube itu, channelnya bernama ISoSpeed. Ya, dia adalah seorang YouTuber yang berasal dari Amerika Serikat dengan nama aslinya itu adalah Darren Jason Watkins Jr. Dia lahir pada tanggal 21 Januari tahun 2005 dan dia sangat terkenal sekali karena sering melakukan perjalanan streaming keliling dunia, dan di akhir-akhir ini dia itu melakukan perjalanan di Asia Tenggara. Jadi hampir negara-negara di Asia Tenggara dia kunjungi dan dia melakukan live streaming. Jadi sebelum datang ke Indonesia ternyata dia itu hadir ataupun datang di beberapa negara ASEAN, termasuk tetangga kita Malaysia. Nah, saat di Malaysia ini si Speed ini kalau di Indonesia itu dijuluki dijuluki L kecepatan, kita panggil Speed aja lah biar enak ya. Nah, si Speed ini diberikan baju oleh penggemarnya di Malaysia, yaitu baju batik. Nah, jadi saudara-saudara kita di Malaysia ini mengatakan bahwa batik ini adalah pakaian tradisional asli Malaysia. Dan si Speed ini bertanya, aslinya ini dari mana asalnya? Dan teman-teman di Malaysia itu mengatakan bahwa batik ini asli dari Malaysia. Nah, tetapi si Speed ini masih penasaran, mungkin dia pernah dengar informasi bahwa batik ini dari Indonesia gitu kan. Jadi dia googling dan bertanya di Google, dan informasi di internet itu mengatakan bahwa batik ini adalah asli berasal dari Indonesia. Nah, dan dia masih penasaran, akhirnya dijawab oleh drivernya pas ada di Malaysia itu. Dan drivernya mengatakan bahwa batik ini asli dari Malaysia dan perbedaannya adalah batik yang dari Malaysia ini bercorak flora atau tumbuh-tumbuhan, sedangkan batik yang dari Indonesia itu bercorak binatang atau animal atau fauna ya. Tetapi ini tidak menjawab apa sebenarnya batik itu asal muasalnya dari mana gitu kan. Nah, kita akan lihat beberapa komentar netizen di dunia maya. Tapi sebelum itu, setelah selesai kunjungan Speed di Malaysia, dia langsung menuju Jakarta ke Indonesia. Sampainya di Indonesia, nah ini orang-orang Indonesia juga memberikan reaksi terhadap klaim saudara-saudara kita di Malaysia yang mengatakan bahwa batik itu asalnya dari Malaysia. Langsung diberikan oleh penggemar Speed yang ada di Indonesia dan mengatakan, dan sambil memberikan batik itu, bahwa batik ini asalnya dari Indonesia, bukan dari Malaysia. Ya seperti itulah. Nah, ya kita ketahui dua bangsa yang dulunya itu adalah memiliki historis atau ikatan historis yang kurang lebih sama, yang dikatakan bahwa sebagai bangsa yang memiliki ikatan sejarah yang sama dari beribu-ribu tahun yang lalu, yang terpecah menjadi bagian-bagian lain ataupun menjadi terpisah oleh politik ataupun negara, itu memang sering terjadi polemik seperti ya budaya-budaya yang mungkin mirip atau mungkin ada budaya yang berasal dari Indonesia yang dibawa oleh orang Indonesia yang merantau ke Malaysia beratus-ratus tahun yang lalu dan tetap mengembangkan budaya itu di sana, akhirnya terjadi timpang tindih. Cuman secara historis kita harus tahu bahwa memang batik itu berasal dari Indonesia, tepatnya dari Pulau Jawa. Karena sejarahnya itu sangat panjang sekali. Memang dalam catatan di internet kalau kita googling, batik ini ataupun menggambar di kain ini sudah dilakukan sejak zaman Mesir ya, sudah lama sekali. Tetapi pengembangan batik yang seperti kita lihat sekarang itu memang berasal dari Pulau Jawa sejak zaman Majapahit dan diteruskan sampai zaman Mataram Islam sampai dengan Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan di Malaysia yang saya ketahui itu berkembang sejak awal abad ke-19. Itu kemungkinan mungkin ya orang-orang Indonesia yang hijrah ke sana. Seperti halnya dengan rendang ya teman-teman. Kalau teman-teman bertanya dengan saudara kita yang ada di Malaysia, pasti teman-teman yang di sana juga mengatakan rendang itu asalnya dari mana? Ya, rendang itu asalnya dari Malaysia. Nah, kan kita lihat rendang itu asalnya dari mana?
dari Minangkabau kan. Minangkabau itu ada di mana? Ya di Sumatera Barat. Sumatera Barat ada di mana? Kita akui bahwa orang Minangkabau juga banyak yang ada di Malaysia. Jadi sejak sebelum Malaysia ataupun Indonesia berdiri, mereka sudah banyak yang hijrah ke Malaysia dan tetaplah namanya juga orang Minang, pasti mereka tetap akan mempertahankan adat, budaya, bahkan makanan-makanan yang turun-temurun mereka wariskan dari nenek moyangnya sejak zaman dahulu kala. Tapi kita harus tahu ya teman-teman, kalau kita menanyakan asal-usul suatu produk budaya, maka pasti akan ada titik di mana awal dari budaya itu dikembangkan, teman-teman. Nah, tapi karena ada keributan segala macam, ternyata ada beberapa konten kreator dari Malaysia yang menanggapi ini. Contohnya ini adalah yang disampaikan oleh saudara kita, konten kreator Wibro. Ini biasanya dia ada di TikTok ya, saya sering melihat karena dia sering membahas Indonesia, terutama berkaitan dengan bola. Saya tidak tahu, mungkin karena viewer Indonesia itu sangat nikmat sekali, karena sangat banyak sekali rakyat Indonesia. Ada sekitar lebih dari 280 juta total populasi manusianya. Jadi ya, itu bisa jadi target view dari negara manapun, karena kita ketahui bahwa rakyat kita itu sangat senang sekali jika disenggol ataupun dipuji, atau bahkan disenggol gimana ya, disenggol untuk diprovokasi juga, reaksinya itu begitu sangat reaktif sekali. Maka kita lihat, ini saudara kita yang dari Malaysia ini, dari Wibro ini, kita tonton sebentar videonya ya, apa yang ingin dia katakan tentang batik yang kemarin sempat ribut-ribut ya kan. Kita lihat, saudara kita ini, Wibro ini, konten kreator dari Malaysia ini, awalnya dia memang mengatakan benar, dia sesuai kajian atau dia baca di artikel-artikel internet, dia mengatakan memang batik itu berasal dari Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Tetapi kita lihat lagi, apa sih yang ingin dia sampaikan sebenarnya? Jadi, mengikut kajian, batik pada asalnya, yang paling original, yang paling asli, yang paling sulung, bermula dekat mana? Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Nah, sebenarnya dia sepertinya saudara kita ini kesel gitu loh. Kesel mengapa orang Indonesia itu reaktif sekali dengan apa yang diklaim oleh teman-teman kita yang ada di Malaysia. Ya itulah, kita ketahui orang Indonesia itu sangat memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi sekali. Jadi kalau mereka ataupun kami, bangsa Indonesia, meyakini ini adalah hasil karya dari nenek moyang kami yang sejak beribu-ribu tahun lalu telah dilakukan, dan itu diklaim oleh orang lain atau bangsa lain, maka reaksinya akan tahu sendiri. Nah, ini mungkin saudara kita ini ingin menyindir sih sebenarnya. Kok kayaknya mengagung-agungkan batik sekali. Tapi kita lihat sih, sebenarnya ini tidak perlu sih dibuat video seperti ini, tidak perlu. Karena apa? Karena kan teman-teman tahu sendiri, begitu Anda menyinggung orang Indonesia, maka siap-siap saja teman-teman di serbu netizen. Nanti pasti akan dirujak, dan kita ketahui video ini akhirnya di take down dia di TikTok. Tapi kalau yang di YouTube itu masih ada ya teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi, aslinya batik berasal daripada Indonesia. Itu yang korang nak dengar kan? Dah, puas hati? Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu. Nah, dia tuh kayak kesel sekali. Jadi dia menyindir. Jadi kalau kurang puas nih dengan batik ini memang berasal dari Indonesia, bikin piala tulisan batik asal Indonesia, diangkat kalau ada ajang apapun gitu. Ada piala tu tulis batik milik Indonesia, korang angkat-angkat piala tu. Angkat. Okey. Tak puas lagi. Tak happy. Nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti jangan pakaikan kain kapan. Pakai kain batik, pakai baju batik. Semua baju batik. Semua batik lah. Okey. Nanti dah mati pun bawa lah batik tu ke dalam kubur tu. Okey. Kan? Memang mengagungkan sangat kan batik tu kan. Jadi memang saya cakap dekat sini, batik yang paling awal aslinya di Indonesia. Korang boleh stitch part yang... Nah kan dia suruh nyetis ya. Ini pun saya izin nih. Saya juga ingin komentar juga nih. Nah, kita bisa lihat tidak perlu seperti itu. Masa terus menyinggung tentang kematian yang harus menggunakan batik, tidak usah menggunakan kain kafan. Bro ini gimana ya? Maksudnya jangan seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang Anda tidak setuju bahwa batik itu bukan dari Indonesia atau bukan dari Pulau Jawa asal usulnya, maka silahkan berikan pendapat sesuai dengan data-data yang diakui ya teman-teman ya. Jadi tenang saja, Indonesia itu adalah negara demokrasi atau negara demokratis yang membebaskan masyarakatnya untuk berkomentar. Jadi teman-teman yang dari Malaysia juga boleh berkomentar, asalkan
memiliki argumen yang kuat, memiliki data yang lengkap, silahkan berargumen. Cuman saya ingatkan teman-teman, asalkan mentalnya kuat ya teman-teman. Karena sekarang itu adalah kita di zaman globalisasi yang didukung dengan demokrasi. Artinya suara terbanyak itu adalah suara Tuhan atau suara yang memenangkan dalam percaturan pendapat apapun. Biasanya seperti itu dalam hal demokrasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkomentar seperti ini, Wibu berkomentar seperti ini, maka Wibro juga harus siap juga menerima komentar dari penduduk Indonesia yang jumlahnya itu jutaan, ratusan juta. Jadi harus siap ya mentalnya ya. Dan ternyata saya lihat tidak kuat juga Wibro ini dan menghapus videonya. Ini mohon maaf ya, saya bukan ada maksud tertentu untuk mengadukan kedua bangsa, tidak. Saya hanya berkomentar dan saya juga adalah orang Indonesia, otomatis saya komentarnya juga harus subjektif terhadap bangsa saya sendiri gitu kan. Tetapi ini kan didukung juga dengan dunia internasional juga. Contohnya UNESCO yang mengakui bahwa batik itu adalah warisan, bukan benda yang berasal dari Indonesia. Jadi sudah cukup jelas itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata Isospeed ini setelah ke Jakarta, dia terus lanjut ke Bali dan terus ke Yogyakarta. Dan di Yogyakarta itu langsung saja sama orang-orang di Yogyakarta diajarkan bagaimana caranya membatik langsung. Jadi tidak secara langsung orang-orang di Yogyakarta mengatakan bahwa batik itu asalnya dari Indonesia. Nah itulah teman-teman ya. Nah jadi kedatangan Isospeed ini ada beberapa pendapat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kedatangannya ini tidak ada untungnya. Kita lihat konten kreator dari Malaysia juga ada yang mengkritisi bahwa orang-orang ngapain sih kok heboh benar datangnya si Speed ini, karena tidak ada untungnya buat kita. Nah kurang lebih seperti itu konten kreator dari negara jiran kita. Tetapi saya sebagai orang Indonesia, saya akan berusaha melihatnya dari hal yang positif. Yang pertama, si Isospeed ini, dia itu adalah konten kreator yang ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia, teman-teman. Subscribernya itu sekarang sudah 30 juta lebih. Nah, artinya apa? Dia datang di sini tidak diundang, dia datang ke tempat-tempat di negara yang dia kunjungi itu melihatkan budaya atau apapun yang ada di situ. Artinya apa? Artinya di sini ada promosi gratis dari Speed. Jadi inilah kesempatan kita kalau dikunjungi oleh si orang ini, anak ini, maka kita tunjukkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ataupun di negara kita yang bisa kita share ataupun kita show kan di dunia. Jadi orang-orang yang di belahan dunia bisa ngeliat, oh ternyata Bali seperti ini, ada budaya seperti ini, ada kesenian seperti ini. Akhirnya mereka tertarik untuk datang ke Indonesia. Itu keuntungannya. Yang kedua, kita bisa memberikan klarifikasi seperti batik tadi yang diklaim bahwa batik itu berasal dari Malaysia, tapi kita jawab langsung di dalam kunjungan Speed itu bahwa batik itu berasal dari Indonesia dengan alasan ini dan cara membuatnya juga diajarkan kepada si Speed ini, dan bahkan UNESCO juga sudah mengakuinya. Jadi teman-teman, kedatangan Isospeed ini ya ada untungnya juga buat kita, bukan tidak ada untungnya, pasti ada untungnya, yaitu bagaimana kita mengenalkan Indonesia ke dunia luar. Oke, itu saja mungkin yang ingin saya komentari berkaitan dengan batik dan si Isospeed yang datang ke Indonesia dan Malaysia, Singapura, Filipina, dan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, semoga jangan ribut-ribut lagi ya untuk masalah batik. Ya, kalau seandainya memang, kalau saya pribadi, kalau ada suatu produk budaya asal Indonesia yang dikembangkan di negara lain, saya sangat bangga sekali. Karena apa? Karena budaya kita akan dikenal oleh negara lain ataupun diwariskan turun-temurun di negara lain, terutama oleh orang-orang ataupun penduduk keturunan atau diaspora Indonesia yang ada dimanapun di sebelahan dunia. Akan tetapi tidak mungkin bahwa kita mengatakan contohnya orang-orang Tionghoa yang membawa budaya barongsai. Dan orang Indonesia mengatakan barongsai itu asli dari Indonesia. Tidak, tetap barongsai itu aslinya dari Tiongkok daratan, seperti itu. Begitu juga orang-orang Jawa yang tinggal di Malaysia ataupun yang tinggal di Suriname di Amerika Latin, ya kan? Pasti mereka tetap ingin mempertahankan budaya nenek moyangnya atau leluhurnya seperti kuda lumping atau reog ataupun itu. Tetapi kan tidak bisa dikatakan bahwa kuda lumping itu atau kuda kepang itu asalnya dari Suriname, kan tidak. Pasti dikatakan kuda lumping itu asalnya dari Pulau Jawa, seperti itu. Jadi ya kita harus bisa saling mengerti dan menghargai sih teman-teman. Jadi janganlah dibawa keributan ini larut-larut seperti itu. Karena apa sih? Tidak ada manfaatnya buat kita kan.
Oke, saya pamit undur diri. Semoga kita tetap bersatu dan tetap bersahabat antara negara jiran yang ada di sekeliling Indonesia, baik itu Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, dan lain sebagainya, bahkan Timur Leste. Oke, cukup sampai di sini. Tetap bersatu, tetap bersahabat. Ya, walaupun ada perbedaan pendapat, itu lumrah sebagai manusia. Jadi tetap santuy saja dan jangan sampai hal-hal seperti itu menjadikan kita terpecah belah. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.